Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat peternak, pecinta unggas dan hobis dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan coba share ya, pakan indukan versi kedua kita. Bedanya dengan versi pertama itu menggunakan fur petelur ya. Sekarang kita pakai fur pedaging. Fur pedaging dengan tepung ikan, dedak jagung dan dedak halus dan bahan-bahan lainnya. Oke, kasus kali ini yaitu ini ayam kampung kita crossing ada bangkonya, perunya dan ayam kampung aslinya ya, darahnya nggak ada darah ras sama sekali. Ini adalah telur ke 53 ya, kemarin ya, pada 2 hari lalu itu ya, 2 hari lalu di hari ke 70 berapa itu ya, nonstop bertelur. Dan ini hasilnya karena sudah melewati batas, ini mungkin kekurangan kalsium atau apa, di lembek ya cangkangnya, tapi sudah mengeras ini karena sudah 2 hari nih. Dan hari ini dia masih bertelur dengan telur yang masih bagus, tapi saya rasa kalau saya ini cangkangnya agak apa ya, agak tipis dan agak kecil daripada biasanya, makanya kita perlu nutrisi tambahan. Jika versi 1 pakan indukan kita itu hanya menstabilkan ya, Nah, ini untuk kejar produksi. Oke, kejar produksi, kita pancing dulu stabilnya dan kita pancing kejar produksinya dengan nutrisi tambahan seperti air leri dan lain-lain ya, yang akan kita share juga. Nah, jika sudah terpancing, produksinya sudah menanjak ke atas ya, sudah mulai naik persentasenya, kita imbangi nutrisinya, harus lebih dari yang produksi normal. Jadi jangan mengharapkan produksinya naik tapi nutrisi yang diberikan itu saja, harus naik juga nutrisi yang diberikan. Nah, oke. Mudah-mudahan besok lebih bagus dari ini. Oke. Apalagi yang ini enggak lah. Ini enggak bagus ya. Oke, ini masih agak normal ini. Walaupun agak tipis, tapi kita akan kasih dia booster. Oke, kita akan lanjut ke peracikannya. Oke, kali ini kita akan tetap pakai rotor sebagai bahan probiotik utama kita ya. Kalau kalian mau pakai M4 silahkan ya, silahkan. Tapi saya memang mau kejar produksi. Apakah hasilnya sama? Agak beda. Saya sudah tes dari dulu dan memang agak beda. Bukan membandingkan ya sob, tapi kalau nggak punya rotor silahkan pakai ini, boleh. Karena ini PK yang akan kita buat sebelum fermentasi adalah 16, sekian persen. Dan setelah fermentasi akan naik ya. Tapi ini akan saya pakai langsung nanti setelah dibuat, karena pakan indukan saya sudah habis ya. Ini sudah sore ya. Kita pakai ini 2 liter air, kita pakai 10 mili. Oke, 10 mili rotor. 10 mili rotor dan gula ya, gula juga. Gula terserah, mau tetes tebu, mau gula pasir, gula merah, terserah. Gula pasir ya 2 sendok makan. Oke. Oke, 20 mili. Nah, itu kan yang standar sob ya. Biasanya kita pakai tepung daun kelor 100 gram. Ini buat pakan, kita buat racikannya dulu ya. Kita akan nanti buat versi 5 kilo. Versi 5 kilo. Karena belum ada tepung kelor ya, seperti biasa kita pakai kelor fermentasi. Ada singkongnya juga ya. Lihat tulisannya. 2 liter air. Untuk ini racikannya kita pakai sekitar ya seginilah. Segini ya. Tuh. Oke. Jadi dedaunan utama saya itu adalah kelor. Apakah ada pengganti kelor? Saya rasa nggak ada sob.
kalsiumnya tinggi, dan nutrisi yang lain. Oke, nah ini kan biasanya saya pakai gini ya cairannya. Nah, untuk tambahan kalsium saya pakai jus pisang. Jus pisang diminumnya saya biasa kasih 2 kali seminggu, tapi karena ini darurat ya, darurat, saya pakai di sini di pakannya juga. Selain di minumannya, sini saja, 1, 2, sekitar 20 ml juga, atau 30 ml. Oke, jangan terlalu banyak, nanti cangkangnya keras, nggak bisa netas. Oke, itu tambahannya dari yang biasanya saya lakukan. Oke, itu ya bedanya. Di video-video lain sudah jelas yang cara biasa saya. Oke, itu tambahannya. Karena apa? Cangkang telur kita sudah menipis karena produksinya non-stop. Jadi nutrisinya harus diperbanyak juga. Kalau mau lebih dari biasanya. Oke. Jadi sebelum meracik bahan-bahannya, kita racik dulu airnya. Kita tunggu 5-10 menit. Oke. Apalagi yang kurang? Kayaknya cuma itu untuk cairannya. Oke, kita lanjut ke bahannya. Ya. Oke, bahan yang terbanyak dulu. Satu yaitu dedak jagung. Dedak jagung ya sob ya. Dedak jagung ini yang saya maksud itu jagung halus yang ada tongkolnya dicampur, makanya murah ini. Saya dapatkan 4.300 per kilo kalau beli per karung kayak gini ya. Nih tuh ini yang ada campuran tongkolnya. Jadi ada yang bilang, wah di daerah saya jagung halus mahal. Ya itu yang berarti itu yang nggak ada tongkolnya tuh. Mungkin di daerah saya itu 7.000. Jadi kalau pakai itu bagus, sangat bagus, malah sangat bagus. Tapi mahal, nggak kena harganya di saya. Makanya saya pakai ini saja ya buat sementara. Memang saya sering pakai ini sih dari dulu karena murah ya. Oke, ini 2,5 kilo ya. Kita versi 5 kilo. Terus apa lagi? Nah ini fur pedaging PK 20 ya. Kita masih pakai ini nih, itu ya. Apa ini? SB11 ya. Tuh karungnya tuh. Tada. Nih sudah kita takar 1 kilo. Langsung. Aduh. Kita hemparkan. Jadi yang terbanyak adalah yang di bawah. Kemudian dedak halus 1 kilo. Oke, berarti sudah 4,5 kilo. Oke, kita hemparkan lagi ya, ratakan, hemparkan. Nanti sisa diaduk. Apa setengah kilonya? Yaitu tepung ikan untuk dongkrak proteinnya. Ini setengah kilo ya, setengah kilo. Jadi tepung ikan ini per kilo 10.000 ya di daerah saya. Furnya tadi itu harga 9.500 per kilo. Terus dedak halus 4.000. Ya, tiap daerah beda-beda ya. Jadi makanya saya bilang kalian wajib bisa menghitung nilai protein, nilai energi metabolisme. Itu dulu. Itu sudah ada di video saya sebelumnya, cari saja bos. Itu yang penting agar kita bisa merekayasa pakan. Kita bisa akali pakan itu. Buat sendiri komposisinya menurut kebutuhan ayam Anda, bukan menurut kebutuhan ayam saya. Kalau saya begini ya memang karena kebutuhan ayam saya butuh kalsium dan apa-apalah untuk pembuatan cangkang telurnya. Kalau kalian masih normal, ya pakai yang versi 1 saya atau kalian modif lah ya. Makanya kalian harus bisa menghitung nilai nutrisi, minimal menghitung nilai protein dan energi. Oke, setelah ini bahan yang lain adalah ini 3 bahan ya. Ini ya mineral ya, mineral
Mineral itu 100 gram. 100 gram. Ya, top mix atau premix yang lain, saya sukanya itu sih. Warna coklat. Ini kalau nggak salah 14 apa 16 ribu ya topping ini per 500 gram per bungkus itu. Ini 6.000 atau 8.000 biasanya. Terus kalsium lagi, kalsium. Karena apa? Untuk bertelur ayam indukan atau ayam petelur membutuhkan 25 mg per menit untuk menghasilkan satu butir telur. Ingat betapa besarnya kalsium yang dibutuhkan ayam. Itu untuk normal. Kalau di atas normal kita lebihkan lagi. Oke, kita kali saja sob. Ini 100 gram juga. Sekitar ya saya. Ya karena sudah biasa ya. Sudah pakai sistem kira-kira saja. Oke, apalagi. Ya, cuman itu sob ya. Cuman itu kita aduk dulu. Pengadukannya saya paling suka aduknya manual pakai tangan karena agar apa? Lebih homogen saya rasa. Ya. Homogennya kayak gini. Kayak biasa. Sob. Diaduk dulu. Pokoknya aduk semerata mungkin yang Anda bisa. Oke, setelah merata kayak gitu, sisa kita siram nih. Sekali lagi kalau pembuatan 5 kilo, nggak lebih 5 kilo untuk probiotik roter saya masih berani siram. Kalau lebih dari 5 kilo saya biasanya semprot karena biasa susah jadinya. Beda dengan probiotik lain. Oke, ini sekitar 2,5 lah ya. 1 kali 1, 2, ya 3. Sekitar 7,5 sampai 800 ml saja. Oke sob ya. Itu. Ini kita simpan kita buat lagi nanti setelah ini. Ini hanya contoh. Kita akan buat sekitar mungkin 15 kilo ya, buat berhari-hari ke depan. Nah ini kita aduk lagi, aduk lagi kayak tadi ya mungkin. Dan iya, kenapa saya pakai pakan fur pedaging dulu ya, masih begitu belum tahu ternak belum apa, daripada beli fur pedaging untuk pembesaran, fur petelur jadi 2, jadi pengeluaran lebih lagi, padahal pemasukan belum ada ya. Saya gabung saja fur pedaging. Gimana caranya agar bisa dikonsumsi buat ayam pembesaran dan juga bisa dikonsumsi buat indukan tapi tidak mengganggu produksi ayam indukan. Nah ini komposisi saya. Oke, ini komposisi saya. Jadi ada yang semalam ya bertanya di konten kemarin itu, begini sama persis dengan yang saya alami. Cuman berapa puluh ekor dengan berbagai umur ayam. Maunya satu jenis fur saja karena belum ada buat beli bahan ya. 2 karung, 1 karung fur pedaging, 1 karung fur petelur. Karena masih peternak rumahan kayak saya gitu. Jadi ini cara mengakalinya. Kita buat main sat-set saja bos. Yang penting kita sudah tahu cara menghitung nilai protein. Ini nih lalat nih banyak kalau kita pakai tepung ikan. Kita campur aduk dulu ya. Oke, cara penyimpanan seperti biasa ya. Saya biasanya memang suka plastik. Ada ruang kosong 10%, dimampetkan, tak ada udara, dia nanti ngembang menghasilkan gas ya kan, gas fermentasi. Dia akan ngembang dengan sendirinya. Jadi kalau pakai rotor itu 5% peningkatan itu sudah di tangan dalam waktu 3-5 hari ya. Kalau probiotik lain ya kalian tahulah ya. Jadi saya sukanya ini. Jadi tapi saya mau pakai sekarang. Ini bertahan ya, untuk indukan saya 2 kilo per hari ya. Dari berapa belas ekor itu. Oke, ini untuk makan sore ini 1 kilo karena kebutuhan kalsium sangat diperlukan dan fosfor, saya tambahkan ini ya. Ini argen makanya saya versi lengkap. Oke, segitu saja.
Ini persiapan kita buat tepung hijau, tepung kelor ya. Ada di video sebelumnya cara membuat tepung kelor untuk racikan pakan ya. Ini saya tambahkan lagi nih yang segar, biar jos. Biasanya saya tambahkan jamu sedikit campur air secukupnya buat dibibiskan ke sini, biar apa, kalau ada gejala-gejala ayamnya mengalami agak penambahan bobot ya, dia bisa langsingkan dengan jamu itu, jamu yang kita buat sendiri. Oke, apalagi ya cuman itu ya. Nutrisi lainnya nanti kita bahas di tips membuat ayam bertelur tiap hari part 2 sampai part sekian. Tapi kita butuh dasarnya dulu, yaitu adalah pakan ya, pakan. Di tips-tips itu bukan, saya nggak akan bahas pakan ya, ini pakan utama saya, karena tips itu bukan yang hal yang wajib. Tips itu adalah tambahan. Oke, ini yang wajib, ini nggak boleh kurang, nggak boleh nggak ada. Oke, kalau ada pertanyaan, bang itu harganya berapa? Ini 6.150 per kilo. Saya telepon Poultry kemarin, fur petelur PK17 harganya 410 per sak per 50 kilo, jadi 8.000. Ini PK17 ya. Komposisinya ya komposisi ayam petelur ya kan, yang bagus, pastilah bagus kalau pabrikan. Nah ini beda 2.000 ya, 2.000. Menurut saya ini murah. Kualitas silahkan diadu. Saya katakan sekali lagi, silahkan diadu sob ya, karena saya sudah bosan adu-aduan. Sudah setahun terakhir saya sibuk adu-aduan pakan full pabrikan dan pakan-pakan yang sudah saya share. Jadi saya berani untuk share, karena apa? Saya tak akan share jika kualitasnya sama atau beda sedikit. Ya. Oke, tak ada maksud untuk untuk menjelek-jelekan sesuatu atau apa ya. Ini hanya share, kita harus peternak rumahan harus kreatif. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Beda 2.000 per kilo, kualitas oke. Saya rasa buat saya pribadi itu sangat murah. Ya, karena kita nggak mungkin akan jadi peternak rumahan terus. Kita ada visi misi ke depan untuk skala bisnis 5.000 mungkin ya. Masa rumahan terus boy? Enggak lah ya. Jadi ini kita kasih, ini kita simpan lagi nanti ya di plastik ya. Oke, untuk ada yang bertanya tadi barusan, mirip ya bang kalau untuk fur pembesaran untuk ayam pembesaran agak beda, karena ini kebanyakan kalsium ya. Kalsium saya dan dedaknya 20%. Kalau pembesaran dedak saya itu 10% saja. Itu bedanya. Karena kalau kebanyakan dedak di ayam pembesaran hanya bulunya yang banyak. Oke, serat soalnya kalau dedak. Ya, lari ke situ. Oke. Dan apakah boleh pakai fur 18 pedaging? Boleh, silahkan. Boleh kurang dari ini 16%, boleh kurang dari 16%, kurangi furnya. Kurangi furnya tapi fur 20. Atau pakai fur PK18 ya. Punya kurang sedikit nggak masalah. Mau dipakai M4 silahkan ya, tapi saya mau yang maksimal. Oke, kalau ada yang mau bertanya silahkan, karena ini sudah maghrib. Ini setelah ini langsung saya up ya. Saya begitu, sudah tag langsung up. Jadi nggak ada edit ya, nggak tahu edit saya bro. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata, harap pemaklumannya. Pesan saya hanya satu, tetaplah berpikir inovasi. Yang nggak cocok dengan teori saya silahkan lewati saja. Kalau cocok silahkan terapkan, kita maju bareng-bareng. Dan insya Allah saya yakin yang nggak cocok sekarang, lama-lama kalian akan suka pola saya. Karena apa? Pola yang Anda pakai sudah saya coba beberapa tahun yang lalu. Oke, insya Allah kalian akan suka, saya yakin sekali. Karena apa? Versi saya, prinsip saya, tekan kos sebesar-besarnya, tapi nutrisi tetap lebih wah, sehingga menghasilkan
keuntungan yang wah juga dari normalnya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.